Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh pengurus Yayasan Masjid Namira, Ketua dan seluruh pengurus takmir, para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia dengan tujuan yang mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak memuliakan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sampailah kita pada malam ini di ayat yang ke-16 surat Ali Imran, di mana ayat ini lanjutan kaitan dengan ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini menjelaskan tentang inilah doa yang seharusnya dan juga harus dibiasakan dibaca oleh orang-orang yang bertakwa. Artinya, jangan sampai orang yang mengatakan bertakwa kepada Allah tapi tidak pernah berdoa dengan doa ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alladzina yaquluna, orang-orang bertakwa itu adalah orang yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami orang-orang yang telah beriman. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Waqina, dan jauhkan kami adzabannar, dari siksa neraka. Memang para jamaah, doa itu ibadah. Itu karena kita diperintah, dan berdoa itu menunaikan perintah Allah. Kemudian ada doa-doa
yang diucapkan pada kondisi-kondisi tertentu. Misalnya Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga menyesali dosa-dosanya, berdoa dengan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Zakaria ketika lama berkeluarga belum juga diberi oleh Allah anak, juga ada doa-doa yang beliau ucapkan. Ada Rabbi habli minas solihin. Ada juga yang Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Banyak. Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu seterusnya. Di dalam Al-Quran banyak contoh-contoh doa dari Nabi, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Nah, ini adalah satu di antara sekian banyak doa yang disyariatkan kepada kita untuk kita baca. Baik, para jamaah, di dalam doa ini ada 3 kalimat utama. Yang pertama, Rabbana innana amanna. Ini pengakuan di hadapan Allah, ya Allah, saya ini orang beriman. Ya Allah, kami ini orang beriman. Rabbana innana amanna. Tetapi iman itu bukan hanya ucapan di lisan. Iman itu didefinisikan oleh para ulama iqrarun bil lisan. Iman itu harus diucapkan di lisan. Wa tasdiqun bil jinan. Iman itu harus benar-benar diyakini di dalam hati. Dan iman itu wa amalun bil arkan. Dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Jadi orang mukmin itu lesannya beriman, hatinya beriman, perbuatannya juga beriman. Kalau ada yang lesannya menyatakan beriman, hatinya tidak beriman, perbuatannya kadang nampak seperti orang beriman, kadang kelihatan seperti orang tidak beriman, berarti dia munafik. Menampakkan diri seperti orang beriman, tapi hakikat hatinya belum beriman, itu munafik. Kalau ada orang yang hatinya sudah beriman, ya, hatinya sudah menjadi orang mukmin, lesannya juga sudah bersyahadat, tapi perbuatannya kadang baik, kadang buruk, berarti fasik namanya. Bahkan bisa jadi munafik amali. Hatinya beriman, lesannya beriman, tapi perbuatannya, kata Nabi, perbuatan munafik. Apa contohnya? Bohong.
Begitu seterusnya. Jadi orang yang beriman, sempurna iman adalah ketika hatinya beriman kepada Allah, lisannya juga beriman kepada Allah, amal perbuatannya membuktikan kalau dia beriman kepada Allah. Pokoke wong mukmin iku atine apik, lambene apik, kelakuane apik. Sudah. Hati, ucapan, mulut, dan juga perbuatan. Itu orang mukmin yang kamilul iman. Karena iman itu ada yang lengkap, sempurna, ada yang tidak sempurna. Iman itu kadang naik, kadang juga turun. Pada kondisi tertentu iman seseorang itu naik, pada kondisi yang lain iman itu bisa turun. Tergantung kondisi. Kalau kita sedang ngaji di masjid seperti ini, saya yakin iman kita naik. Lah, bener nggih, iman kita sedang naik malam ini di tempat ini, saya yakin naik. Tapi tidak tahu lagi ketika nanti kita sudah pulang dari masjid ini, apakah iman ketika di rumah di jalan sama dengan iman kita saat di masjid seperti ini? Belum tentu. Belum tentu. Suatu hari Handhalah bin Amir radhiyallahu anhu ketemu di jalan sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tanya, "Kaifa asbahta ya Handhalah?" Gimana kabarnya sampean pagi ini? Handhalah menjawab, "Laqad nafaqa Handhalah ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, pagi ini saya Handhalah ini sudah berubah menjadi orang munafik. Saya ini sekarang jadi orang munafik, kata Handhalah. Abu Bakar kaget. Kenapa kau bilang dirimu munafik? Dalam Islam tidak boleh mencela dirinya sendiri, menjelek-jelekkan dirinya sendiri, tidak boleh. Kenapa kau menganggap dirimu munafik? Handhalah jawab, wahai Abu Bakar, tadi waktu subuh di masjid, saya sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah, sholat khusyuk. Setelah itu ada nasihat dari Rasulullah, kumpul dengan semua saudara-saudara muslim. Rasanya iman yang ada di dalam diri saya itu naik. Tapi begitu pulang, begitu keluar dari masjid, pulang, ketemu ini, ngurus itu, iman yang saya rasakan di masjid tadi tiba-tiba turun. Tidak sama iman saya sekarang dengan iman saya di masjid tadi. Kondisi itu membuat Handhalah menyebut dirinya munafik. Mau imane apik kok saiki dadi ngene. Jujur saja, apakah yang dirasakan oleh Handhalah itu juga kita rasakan? Nggih napa mboten? Begitulah keadaan iman. Kata Abu Bakar, lah nek kon ngono, aku yang ngono pisan nek ngono. Apa yang antum rasakan itu wahai Handhalah, sesungguhnya yang saya rasa juga. Antara di masjid dengan ketika keluar dari masjid beda. Antara bergaul bertemu dengan Rasulullah dengan ketemu istri, anak, tetangga dan seterusnya beda. Berarti aku juga munafik.
Padahal waktu itu kan belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada apa lagi, TikTok, belum ada. Tapi keluhannya sudah seperti itu. Ya, memang iman itu tingkat-tingkatan. Ali bin Abi Thalib tidak bohong, tidak berkhianat, tapi berkali-kali Ali itu napui lambene dhewe. Jadi kadang-kadang mulutnya ditapui sendiri. Padahal dia tidak mengatakan sesuatu yang bohong, bukan sesuatu yang maksiat. Tapi kenapa ditapui, dipukuli mulutnya? Karena merasa bahwa ngomong yang mubah bagi Ali itu sudah perbuatan dosa. Iman itu bertingkat. Kalau imannya tinggi, hal-hal yang bukan dosa tapi mubah saja sudah dianggap dosa. Tapi kalau imanin dewek-dewek ini ki makruh lho jere gak apa-apa. Gak apa-apa makruh. Kan gitu. Itu tergantung kualitas keimanan memang. Dosa gede tah dosa cilik. Nah gitu. Nawar. Itu. Akhirnya Abu Bakar dan Handhalah ini datang kepada Rasulullah dan menanyakan, ya Rasul, Handhalah merasa begini, saya juga merasa yang sama, gimana seperti ini? Nah, di situ Nabi memberikan nasihat panjang, di antaranya adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu memang tabiatnya itu kadang naik, kadang turun. Kayak kurs rupiah gitu loh, ya. Kadang ya naik, kadang turun. Kalau seandainya kalian wahai Abu Bakar, Handhalah, itu imanmu sama dengan iman ketika bersama aku, ketika bersama kaum muslimin di masjid, la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Kalau ada manusia terus imannya itu naik terus, kata Nabi, malaikat-malaikat di jalan itu akan menyapa, menyalami kamu. Artinya apa? Kok ono menungso sing apike kaya ngono. Akhirnya terus plong. Oh. Dewek-dewek ya seneng ngono dawuhan ngoten niku. Al imanu yazidu wa yanqus, menghibur gitu. Kadang naik, kadang turun. Nah, karena itu para jamaah, kita harus tahu bagaimana cara menjaga iman agar tidak turun. Itu yang penting. Kalau iman kita naik, kita pertahankan. Kalau iman itu turun, kita angkat lagi. Nah, satu di antara cara menjaga keimanan agar tetap stabil adalah as-suhbatus sholihah. Berteman dengan orang-orang baik. Kalau dawe Wali Songo itu apa? Tombo ati itu wong kang soleh kumpulono. Itu as-suhbatus sholihah. Cara menjaga agar iman ini tetap berada dalam kondisi baik dan tidak turun adalah bergaul, berkawan, ada di dalam membentuk sebuah komunitas yang orang-orangnya itu baik-baik. Itu menjaga iman. Sehingga orang yang sobo masjid, insya Allah imannya terjaga. Orang yang
grup WA-nya itu grup takmir masjid, imannya terjaga. Nek adik grup alumni SMA gak jamin. Gak jamin. Isu akeh gedabruse gitu. Leweng umur 50 lho punya grup WA alumni TK Aba. Terus kanggo apa? Foto mangan dikirim. Kan itu aja isinya grup WA kan itu. Mangan. Yang tidak bagus itu adalah gojloki bojone kancane. Loh, bener nih. Yang begitu-begitu sama syafakallah sama innalillah yang paling banyak itu di grup WA itu. Jadi menjaga iman itu salah satunya. Iman ini harus dipager. Pagernya iman itu apa? As-suhbatus sholihah. Koncone kudu apik-apik. Persahabatan itu mempengaruhi iman. Bukan menjauhi orang yang tidak baik, bukan. Mereka didakwahi. Bukan dijauhi, mereka didakwahi, diajak ngumpul dengan kita supaya ada di dalam komunitas yang baik-baik. Ingat nasihat Nabi, bukan nasihat Nabi, nasihat orang soleh yang kepada orang yang habis membunuh 100 orang itu loh. 99 sudah, 100 sudah, akhirnya kepingin taubat. Setelah taubat, apa nasihatnya? Kamu pindah dari kampungmu ke kampung ini. Harus meninggalkan komunitas lama yang jelek-jelek. Harus menjauhi konco-konco lawas sing elek-elek. Pindah ke kampung, pindah ke pergaulan, pindah ke komunitas yang baik-baik. Kenapa disuruh pindah? Untuk menjaga imannya. Maka kata orang alim ini, intolik min ardika ila ardika. Kamu pindah dari kampungmu ke kampung ini, fa innaha ardosu, sebab kampung lamamu itu banyak orang jelek. Sedangkan di kampung baru, fa inna fiha unasun solihun, di kampung yang baru itu ada unas, ada banyak orang solihun yang baik-baik. Penting. Terus kenapa kalau kumpul dengan orang-orang baik? Fa'budillaha ma'ahum. Wis ta kon iku ibadah nang Allah bareng wong-wong iku. Gak usah takon, ana wong idul nang ndi iku nang masjid melu wis. Ana wong akeh ngalor nang ndi iku pengajian wis melu, gitu aja. Yang penting adalah menjaga iman dalam bingkai orang-orang soleh. Dan itu bukan hanya untuk kita, untuk anak kita mau sekolah di mana, teman-temannya harus teman-teman yang soleh. Mau kuliah di mana, teman-temannya harus orang-orang soleh. Mau kerja di mana, teman-teman kerjanya harus orang-orang soleh. Kalau kita nyekolahkan anak di tempat yang tidak soleh, teman-temannya nyemplungno nang geni neraka. Hati-hati. Di rumah diajari sholat, di rumah diajari akhlak. Kalau sudah bergaul, lali sholate, lali akhlake. Akhirnya ketika pulang orang tua ngelus dodo terus. Diulangi sopo nak kok iso meso, diulangi sopo. Dari mana anak kita bisa meso kalau bukan dari temannya? Masa ana wong tua ngulangi meso? Nggak ada. Itulah as-suhbatus sholihah dalam rangka mageri iman. Nah, itu yang kita baca ini. Rabbana innana amanna.
Yang kedua, di dalam ayat ini ada kalimat faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Tidak ada manusia yang maksum selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khotok, keliru. Niatnya ini, tapi yang terjadi itu keliru. Wan nisyan, lupa. Jadi manusia itu dinamakan sumiyal insanu insanan, ini dalam bahasa Arab. Manusia itu disebut manusia linisyanihi karena nisyan, lupanya. Ya. Kita ini tempatnya keliru, salah dan lupa. Tetapi salah satu rahman dan rahimnya Allah adalah ketika Allah itu membuka pintu taubat. Nah, itu enaknya. Manusia ini tidak lepas dari salah dan dosa, tapi Allah membuka pintu maaf dan taubat. Enak di dalam Islam itu. Makanya faghfir lana dzunubana ini adalah salah satu bentuk taubat ketika kita orang-orang beriman ini setelah melakukan dosa. Nah, orang-orang yang melakukan dosa itu harus taubat. Allah membuka tangannya pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Dinteni sampai Allah. Dan Allah juga membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di malam hari. Ditunggu sama Allah. Ini bentuk kasih sayangnya Allah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah kalau kita taubat. Yang kedua, kalau kita rutin sholat fardu. As-sholawatul khamsu mukaffiratun lidzunub. Ya. Sholat 5 waktu itu menghapus dosa kita. Diumpamakan karena setiap orang yang sholat itu ibaratnya orang yang mandi. Setiap hari mandi 5 kali, apakah masih ada kotoran? Bersih. Kalau setiap hari orang sholat 5 waktu, bersih kotorannya. Jadi orang-orang yang rutin sholat fardu tepat waktu berjamaah di masjid, Allah bersihkan dosa-dosanya. Kalau misalnya pembersihan harian itu ada dosa yang tidak bersih, wal jumu'atu ilal jumu'ah, pendak Jumat itu juga penghapus dosa. Allah masih memberi waktu, memberi ruang kita untuk bertobat. Wahai orang-orang yang banyak dosa, jangan berlarut-larut, jangan putus asa, jangan terus menyesal, segera bertobat karena pintu taubat itu dibuka. Dan sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun kita maksiat, jangan sampai meninggalkan sholat. Kita ini sholat belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau tidak sholat, jelas dosa besar.
Salat itu hubungan kita dengan Allah, masih ada hubungan, masih nyambung. Kalau kita berbuat dosa, masih juga salat, masih berhubungan dengan Allah. Tapi kalau sudah banyak dosa, tidak salat, putus sudah dengan Allah. Naudzubillah. Jadi sekali lagi, sebanyak apapun dosa kita, sesering apapun maksiat kita, jangan tinggalkan salat. Karena itu hubungan kita dengan Allah. Kita minta juga kepada Allah. Kalau sudah tidak sholat, selesai sudah hubungannya dengan Allah. Makanya semua 5 rukun Islam itu, kecuali syahadat, itu ada toleransinya. Puasa, yang sakit, yang musafir, boleh puasanya ditunda. Bahkan yang memang sudah tidak mampu permanen, fidyah, tidak puasa Ramadan tidak apa-apa. Zakat juga begitu. Zakat itu wajib nunggu kalau orangnya kaya dulu, mencapai nisab dulu, tidak punya utang dulu. Kalau semuanya sudah beres, baru mengeluarkan zakat. Kalau miskin, kalau fakir, tidak wajib mengeluarkan zakat. Seumur hidup miskin terus, yo gak zakat blas, tidak apa-apa. Pancene miskin. Apalagi haji. Allah sudah mengatakan manistata'a ilaihi sabila. Haji itu hanya wajib bagi orang yang istata'a, mampu berangkat ke sana, sehat badannya, jalannya aman, antriane pas. Seumur hidup tidak pernah haji karena memang tidak mampu, tidak apa-apa. Kecuali sholat, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang mengizinkan orang untuk tidak sholat kecuali mati. Hanya kematian yang membuat orang tidak sholat. Sakit separah apapun tetap sholat. Detak jantungnya saja yang ada kelihatan kedip-kedip di komputer, tetap sholat. Makanya yang nunggu keluarga di rumah sakit, iku aja ngentekno jeruke tok ae. Itu ndak penting itu. Yang penting nunggu orang sakit di rumah sakit itu bimbing sholatnya. Itu yang penting. Setelah pergi menghadap Allah, baru selesai sholat itu. Makanya sholat itu mukaffiratun lidzunub, mengampuni dosa-dosa. Sholat 2 rakaat, orang menyebutnya sholat taubah. Habis melakukan dosa, ya Allah, nok pasar mau kok. Dosa di pasar itu kan lebih banyak daripada dosa di masjid. Napa mawon dosa-dosa di pasar niku? Bucuki di pasar, ngentit pasar, jemok wong wedok nang pasar. Apalagi banyak, apalagi kalau pasarnya online, dosanya kemana-mana itu, akhirnya menyebar kemana-mana. Setelah saya tadi kok dosa begini, dosa begini, dosa begini, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, istighfar, taubat di situ. Begitu sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi. Dan orang yang bertaubat, serius taubatnya, wa'at bi'isayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau istighfar menghapus dosa antara kita dengan Allah. Tapi kan dosa kita dengan tetangga tidak cukup dengan istighfar. Dengan Allah insya Allah sudah diampuni. Dengan tetangga belum tentu di sepuro.
Saiki lan sapa masjid biyen po. Justru yang diingat oleh tetangga itu biyene, dulunya. Padahal para jamaah sekalian, kalau ada orang dulunya tidak baik, lalu taubat sekarang menjadi baik, yang dulu-dulu itu tidak boleh diungkit-ungkit lagi. Kita mengenal nama Khalid bin Walid, itu kebaikannya apa keburukannya? Kebaikannya. Padahal Khalid bin Walid itu sebelum masuk Islam sangat-sangat buruk. Berapa kali dia mau membunuh Nabi? Sering. Di perang Badar dia juga membunuh orang Islam. Di perang Uhud puluhan orang Islam dibunuh. Tapi kan bukan itunya yang kita ingat dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu begitu masuk Islam, oleh Nabi disebut Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Itu yang harus kita ingat. Tidak usah ungkit-ungkit jeleknya Khalid. Umar bin Khattab bagaimana sebelum Islam? Buruk. Di mana ada riwayat yang tidak sahih tapi tidak terlalu dhaif. Umar bin Khattab kan pernah ngubur anak perempuannya hidup-hidup. Kurang jelek apa? Sebelum Islam. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, yang kita kenal itu adalah Amirul Mukminin. Luar biasa kebaikannya. Yang jelek dulu-dulu tidak usah diingat-ingat. Kita ini kan kata orang ahli sejarah. Apalagi nuwun sewu ibu-ibu, ada istri yang ahli sejarah, wangel gitu kan. Kesalahannya suami biyen waktu kemanten anyar dueling-eling terus sampai saiki. Karena ahli sejarah istrinya. Nggak usah begitu. Nah, ini. Jadi kita ini banyak salah, banyak dosa, maka harus banyak-banyak taubat dan istighfar. Nabi saja yang maksum, yang tidak salah, tidak dosa, istighfarnya setiap hari tidak kurang dari 100 kali. Mestinya kita lebih banyak lagi. Kalimat yang ketiga, Wakina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa neraka. Tiga amal ini diantara yang bisa menjauhkan kita dari neraka. Satu, iman kepada Allah, yang sudah kita bahas di awal tadi. Nanti di neraka, yang ahli surga sudah dimasukkan surga, yang ahli neraka sudah dimasukkan neraka. Nabi mengatakan nanti orang-orang yang di neraka itu dipilihi. Siapa di antara orang-orang ahli neraka itu yang di dalam hatinya masih ada iman kepada Allah, dijupui. Setelah dosa-dosanya habis, dia punya iman, diambil, diangkat ke surga. Dia pelaku dosa besar, mungkin membunuh, mungkin berzina, mungkin berjudi, khamr, makan riba, macam-macam. Memang akan diazab oleh Allah di neraka, tapi dipilih. Ini dulu pernah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dulu pernah beriman, tidak pernah syirik. Diangkat, diambil, dipindah ke surga. Iman.
Di dalam hadis juga Nabi mengatakan, seandainya kalian ini nanti datang menghadap aku, hadis qudsi, di hadapan Allah nanti dosa segede gunung, tetapi setelah dipilih itu tidak ada sedikit pun dosa syiriknya, masih ada harapan untuk masuk surga. Dosa yang lain kalau Allah ampuni langsung ke surga, kalau Allah tidak mengampuni dibakar dulu di neraka. Iman yang membuat kita jauh dari neraka. Yang kedua, infak. Penyesalan penghuni neraka, penghuni kubur, ketika diazab kubur itu kan minta kepada Allah dihidupkan lagi. Ya Allah, kembalikan aku hidup ke dunia lagi. Terus mau apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Kalau saya dikembalikan hidup, saya mau sedekah. Karena dia dikubur disiksa, nanti masuk neraka juga disiksa. Nah, satu amal yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur, siksa neraka, itu sedekah, infak. Maka jadi orang mukmin itu tidak boleh bakhil, tidak boleh kikir. Orang mukmin itu harus loman, dermawan, nyah-nyoh. Terus saya infak apa? Tidak punya apa-apa. Punya sedikit, infakkan sedikit. Punya banyak, infaknya harus lebih banyak. Saya tak infak, nunggu sugih, nunggu kaya, biar bisa infak. Kaya belum tentu, infak sudah tidak pernah. Kalau dalam teori hadis itu jangan nunggu kaya baru infak, tapi infaklah agar Allah menjadikan kamu kaya. Begitu. Dibalik logikanya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini buat para ustadz, buat saya. Apa ada ustadz yang masuk neraka? Kiai yang masuk neraka? Ada. Nabi bercerita ketika beliau Mi'raj, diajak jalan-jalan ke surga, ke neraka oleh Jibril. Nabi cerita, Nabi melihat ada orang dilempar ke neraka, bergulung-gulung sampai tiba di dasar neraka. Naudzubillah, ususnya sampai brodol. Penghuni neraka yang lain mendekat, ngerubuti orang ini. Tanya mereka kepada orang ini, malaka ya fulan. Duh, sampean iki lapo kok mlebu neraka? Nampaknya orang ini dikenal. Penghuni neraka juga kenal. Lho, sampean kok mlebu neraka? Mungkin bosok. Lah napa panjenengan kok mlebeten ngriki nderek kula? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar? Rumiyin panjenengan menika lak ajak-ajak kula masyarakat datang ke saenan. Dulu kan antum ini melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu kan antum ini berdakwah ke sana ke sini. Dulu kan antum ini mengajak itu, menggerakkan ini, menggerakkan itu. Melarang berbuat ini, melarang itu. Demo ini, demo itu. Kok mlebu neraka? Jawabnya, bala.
kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Biyen aku ngejak kon nglakoni apik, tapi aku dhewe gak nglakoni. Wa kuntu nahaitukum an mungkarin wa ati. Biyen aku nglarang kon aja ngene aja ngono, tapi aku dhewe nglakoni. Itu kiai yang masuk neraka. Ngomong tok gak iso, gak gelem nglakoni. Naudzubillah min dzalik. Nah, karena itu agar kita tidak termasuk orang yang mendapat azab, naudzubillah, azab neraka, minimal 3 ini. Kita kuatkan iman kita, sebisa mungkin semampu kita infak sedekah, dan konsisten dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang berbuat baik sekaligus kita memberi contoh. Mengajak orang meninggalkan yang buruk, dan sekaligus kita orang yang paling jauh dengan keburukan itu. Dengan begitu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.